Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah ya, dan selalu dalam keadaan sehat. Baik, kita kembali lagi ke pelajaran PPKN. Silakan disimak. Hari ini kita sudah memasuki bab keempat yang berjudul Ketentuan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini ialah setelah memahami materi tentang ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kegiatan diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menguraikan ketentuan tentang wilayah, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan dengan tepat. Kali ini untuk pertemuan pertama kita akan membahas mengenai wilayah negara Indonesia. Kalian bisa menyimak gambar di atas. Gambar di atas merupakan peta wilayah Indonesia. Peta wilayah merupakan bukti kekuasaan suatu negara. Negara tanpa wilayah dapat disebut negara? Tentu tidak. Wilayah merupakan salah satu bagian pokok sebuah negara. Ketentuan tentang wilayah Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan diperjelas dengan peraturan perundang-undangan lain. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengatur tentang penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Mari kita akan membahas yang pertama mengenai wilayah negara Indonesia. 1. Wilayah NKRI. Terdiri dari wilayah darat, wilayah perairan, dan wilayah udara. Landasan hukum wilayah NKRI yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 25A, yang berisi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian yang kedua, Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 yang tertuang dalam Hukum Laut 1982 yang disepakati PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Kemudian yang keempat, PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara RI atau wujud kedaulatan wilayah RI. Yang kedua, batas wilayah NKRI. Sebagai warga negara tentu kita harus tahu batas-batas wilayah negara kita. Yang pertama, sebelah utara. Kita berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Kemudian sebelah barat. Tidak ada negara yang berbatasan dengan wilayah Indonesia bagian barat. Wilayah Indonesia bagian barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Kemudian selanjutnya sebelah timur, Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Papua Nugini itu negara ya. Kemudian sebelah selatan, yaitu negara Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Yang ketiga, kekayaan alam Indonesia. Kekayaan alam Indonesia ini tertuang dalam pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa seluruh kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Yang artinya bahwa seluruh kekayaan alam yang tidak dimiliki perorangan atau lembaga maka dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia dan dikuasai oleh negara. Selanjutnya yang keempat, batas wilayah laut Indonesia. Berikut adalah ilustrasi dari batasan wilayah laut Indonesia. Di sini kalian bisa memperhatikan jaraknya, kemudian hak yang didapatkan,
Dan di sini kalian bisa lihat laut teritorial dihitung dari mana, kemudian zona ekonomi eksklusif jaraknya berapa, kemudian ada laut lepas dan landas kontinen. Silakan kalian perhatikan terlebih dahulu. A. Zona laut teritorial. Batas laut teritorial ialah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Kemudian yang B, zona landas kontinen. Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landas kontinen, yaitu landas kontinen Asia dan landas kontinen Australia. Kemudian zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka, diukur dari garis dasar. Di zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapatkan kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional. Baik, terima kasih sudah menyimak materi pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian serap ilmunya dan bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.